Jadi apa yang memang milik rakyat itu harus kembali kepada rakyat. Apa yang sudah dirampok dari rakyat harus kembali lagi ke rakyat. Pemerintah dan DPR sepakat tak ada lagi perdebatan tentang RUU perampasan aset. Semua kompak memuluskan lajunya aturan. Opini panas kembali menyeruak dari publik tanah air. Kali ini datang dari sosok yang kerap menjadi sorotan karena keberaniannya berbicara lantang, Salsa Arwina. Nama yang satu ini makin sering disebut di media sosial, karena ia tidak ragu melemparkan ancaman politik dan kritik tajam kepada DPR RI. Isu yang diangkat pun bukan main-main, yakni pengesahan RUU perampasan aset yang baru saja diumumkan secara resmi oleh DPR RI. Dan dalam pandangan opini ini, ancaman Salsa Arwina seakan menjadi simbol jeritan rakyat yang sudah terlalu muak dengan wajah-wajah anggota dewan yang terjerat korupsi. Bayangkan saja, saat RUU perampasan aset disahkan, efeknya seperti gempa politik di Senayan. Anggota DPR yang selama ini hidup bergelimang harta mewah, rumah bak istana, mobil impor berjejer di garasi, mendadak wajahnya pucat pasi. Sebab ancaman itu jelas, harta yang diperoleh dari hasil korupsi, gratifikasi, atau permainan licik dalam jabatan, kini bisa langsung disita oleh negara tanpa harus menunggu putusan pidana yang berbelit-belit. Inilah yang membuat publik mendidih, dan disinilah opini saya melihat, ancaman Salsa Arwina bukan sekadar kata-kata kosong, tapi menjadi resonansi suara rakyat yang menuntut perubahan nyata. RUU perampasan aset memang telah lama menjadi perdebatan. Bertahun-tahun publik menunggu, tapi pembahasannya selalu molor, selalu ditunda, selalu dicurigai ada main mata di balik layar. Namun kini, ketika DPR akhirnya mengetuk palu, suasana berubah drastis. Opini saya jelas, langkah ini membuat para koruptor gemetar, karena tidak ada lagi tempat aman untuk menyembunyikan kekayaan kotor mereka. Bahkan properti yang sudah dibalik nama, rekening yang dititipkan ke keluarga, hingga aset yang diparkir di luar negeri, semuanya berpotensi jadi target penyitaan. Dan di titik inilah ancaman dari Salsa Arwina menggelegar. Ia menyebut, jika DPR berani main-main lagi, jika mereka mencoba melemahkan aturan teknis atau menghambat implementasi, maka rakyat sendiri yang akan turun tangan menuntut keadilan. Kata-katanya menusuk, seakan mengirim pesan bahwa rakyat bukan lagi penonton pasif, melainkan kekuatan nyata yang siap mengguncang kursi empuk di Senayan. Dalam opini saya, ancaman ini sejalan dengan aspirasi publik. Sebab bagaimana mungkin rakyat diam, sementara koruptor makin kaya, dan rakyat kecil masih sulit membeli beras. Suasana politik makin panas ketika kabar pengesahan ini diumumkan. Berbagai kelompok masyarakat langsung menyambut dengan sorakan optimisme. Media sosial penuh dengan komentar, akhirnya, hati-hati pejabat rakus, sampai giliran anggota DPR yang korup, siap-siap rumahnya disegel. Tapi jangan salah, di balik euforia itu, terselip pula kecemasan. Apakah aturan ini benar-benar akan dijalankan tegas? Atau hanya menjadi macan kertas yang ompong ketika berhadapan dengan orang-orang berkuasa? Inilah yang membuat ancaman Salsa Arwina jadi relevan. Opini saya, publik tidak mau sekadar mendengar kabar pengesahan. Mereka ingin melihat aksi nyata, penyitaan, pengembalian aset, dan hukuman setimpal. Mari kita bicara gamblang. Anggota DPR yang selama ini dicurigai bermain proyek, menerima sogokan, atau berbisnis di balik meja, pasti tidak bisa tidur nyenyak malam ini. Opini saya, mereka tahu bahwa pengesahan RUU perampasan aset adalah ancaman langsung terhadap gaya hidup mereka. Tidak ada lagi ruang untuk menyembunyikan kekayaan hasil rampasan dari rakyat. Bahkan ancaman lebih jauh, publik akan menyoroti setiap gerak-gerik mereka. Dan kalau Salsa Arwina terus bersuara lantang, maka isu ini akan menjadi bola salju yang tidak bisa dihentikan. Namun menariknya, sebagian politisi mencoba meredam kepanikan dengan narasi bahwa RUU ini akan melindungi rakyat dari kejahatan ekonomi besar, bukan untuk menargetkan DPR. Tapi mari jujur, opini saya jelas. Siapa lagi yang paling mungkin ketakutan kalau bukan mereka yang punya rekam jejak kasus korupsi? Rakyat kecil tidak perlu takut, karena mereka tidak pernah bermain proyek triliunan. Yang seharusnya ketakutan adalah mereka yang selama ini nyaman hidup dengan uang rakyat. Ancaman Salsa Arwina juga mempertegas jarak antara rakyat dan DPR. Selama ini publik sudah kehilangan kepercayaan, melihat wakil rakyat yang sibuk bersandiwara di depan kamera tapi malas hadir sidang. Dan kini, dengan isu perampasan aset, jurang ketidakpercayaan itu makin lebar. Opini saya, ancaman Salsa Arwina mewakili rasa frustasi jutaan orang. Ia seakan berkata, kalau DPR benar-benar serius, buktikan. Kalau tidak, rakyat sendiri yang akan menagih hutang moral itu. Pergeseran wacana politik ini juga menjadi bahan gosip politik di warung kopi, grup WhatsApp, hingga perdebatan panas di media.
Setiap orang punya pendapat, tapi garis besarnya sama. Rakyat mendukung perampasan aset dari koruptor. Bahkan ada yang bersorak, kalau perlu jangan cuma aset, tapi juga gelar, jabatan, dan hak politik mereka disita. Opini saya, ini menandakan rasa muak publik sudah sampai puncaknya. Ancaman Salsa Arwina menjadi bumbu yang memperkuat tuntutan ini, seolah rakyat sudah tidak peduli lagi pada basa-basi politik, yang mereka mau hanyalah keadilan yang nyata. Lihat saja, bahkan sebelum tinta tanda tangan pengesahan itu kering, sudah banyak politisi yang mencoba mencari celah. Ada yang mendorong aturan turunan lebih longgar, ada yang beralasan perlindungan hak asasi, bahkan ada yang mencoba mengkaitkan dengan stabilitas politik. Tapi sekali lagi, opini saya jelas. Semua itu hanyalah alasan untuk mengulur waktu dan menyelamatkan harta mereka sendiri. Ancaman Salsa Arwina justru menjadi pengingat bahwa rakyat tidak akan terjebak lagi oleh retorika murahan. Jika ditarik lebih jauh, pengesahan RUU perampasan aset bisa menjadi titik balik sejarah hukum di Indonesia. Selama ini, koruptor begitu percaya diri, karena mereka bisa main di pengadilan, bisa bermain dengan bukti, bahkan bisa lolos dengan alasan sakit. Tapi kini, ancaman penyitaan aset membuat semua perhitungan berubah. Opini saya, inilah kenapa anggota DPR yang korup gemetar. Mereka sadar, sistem yang selama ini mereka kendalikan bisa berbalik menghantam mereka sendiri. Salsa Arwina pun memposisikan diri sebagai corong rakyat. Meski banyak yang mencibir, menyebutnya terlalu provokatif, tapi opini saya justru melihat ia sedang memainkan peran penting. Dengan ancamannya, publik tetap menyorot DPR, tetap menagih janji, tetap memberi tekanan. Karena tanpa tekanan, jangan harap aturan ini bisa dijalankan dengan konsisten. Sejarah sudah membuktikan, banyak undang-undang bagus yang akhirnya ompong karena kompromi politik. Ancaman seperti inilah yang menjaga nyala api perlawanan rakyat. Akhirnya, yang perlu ditegaskan, opini ini melihat pengesahan RUU perampasan aset sebagai kabar baik sekaligus ujian besar. Baik bagi rakyat, apakah mereka tetap konsisten mengawasi, dan baik bagi DPR, apakah mereka berani jujur atau hanya berpura-pura. Ancaman Salsa Arwina hanyalah simbol, tapi simbol itu kuat, karena mewakili suara hati rakyat. Anggota DPR yang bersih tentu tidak perlu takut. Tapi bagi mereka yang kotor, yang hartanya penuh noda korupsi, siap-siap saja. Karena ancaman itu nyata, rakyat tidak akan berhenti bersuara, dan negara kini punya